Halo guys, gimana nih kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Minggu lalu kan ibu ngasih tugas video. Ternyata kalian tuh sangat kreatif ya. Tapi ada nih beberapa siswa yang belum ngumpul. Kalau yang belum ngumpul, silahkan dikumpulkan dulu ya. Kita akan kali ini membahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara tentang undang-undang, maka kita akan mengenal dengan istilah konstitusi. Istilah konstitusi ini dalam sebuah negara atau bahasa negara berbeda-beda, tapi maknanya itu satu. Arti dari konstitusi itu adalah undang-undang dasar, hukum dasar. Nah, konstitusi ada dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu undang-undang dasar itu sendiri, yang artinya aturan-aturan pokok dasar negara. Selain itu, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Nah, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konvensi. Konvensi itu merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara. Contohnya, pengambilan keputusan oleh MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu, pidato presiden tanggal 16 Agustus 1945. Indonesia ini merupakan negara demokrasi yang menganut paham konstitusionalisme seperti yang diterangkan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan undang-undang dasar. Kenapa Indonesia menganut sistem demokrasi? Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Nah, jadi konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi itu sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental, sehingga peraturan-peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya kita akan bercerita mengenai pada saat Indonesia belum memiliki undang-undang. Undang-undang ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Nah, merujuk pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme, bahwa rancangan dari Undang-Undang Dasar ini pertama kali dibentuk atau ditetapkan oleh BPUPKI. Nah, pada saat itu BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, di dalam sidang tersebut diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Pada sidang itu membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, pada saat itu juga Soekarno membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soepomo. Panitia kecil yang dibentuk oleh Soekarno itu diberi nama Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil ini berhasil membahas tentang ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, membentuk panitia penghalus bahasa. Nah, rancangan undang-undang yang telah dibentuk oleh panitia kecil ini diserahkan ke panitia penghalus bahasa. Tujuannya adalah agar rancangan atau isi dari undang-undang ini diperhalus dan bahasanya mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI lagi mengadakan sidang yang beragendakan pernyataan kemerdekaan. Panitia
perancang undang-undang tadi yang panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini menyerahkan hasil dari rancangannya. Nah, kemudian Suepomo diberikan kesempatan untuk menjelaskan isi dari rancangan tersebut. Pada isi dari Undang-Undang Dasar yang dijelaskan Suepomo itu berisi 42 pasal. 42 pasal ini sudah termasuk 5 pasal tentang aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkannya dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno menjelaskan isi dari rancangan undang-undang itu dan mendapatkan sebuah masukan dari Muhammad Hatta. Nah, kemudian baru diberikan kesempatan Suepomo sebagai perancang dari Undang-Undang Dasar ini untuk menjelaskan isi naskah dari Undang-Undang Dasar itu. Suepomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan dari Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga setelah Suepomo memaparkan dari isi dari Undang-Undang Dasar itu, maka naskah undang-undang itu mendapat suara bulat pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Selain itu, diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Dengan demikian, setelah berhasilnya dirancang BPUPKI, maka berakhirlah pula tugas dari panitia BPUPKI setelah selesai. Nah, tadi kan sudah dibahas bagaimana sistematika penyusunan undang-undang. Nah, pada saat kali ini, maka akan dibahas pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah adanya rancangan undang-undang, maka perlu disahkan undang-undang itu. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, hasil dari keputusan sidang tanggal 18 Agustus 1945 ini yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain pengesahan yang tadi, pada sidang PPKI telah melaksanakan beberapa perubahan rumusan dari pembukaan undang-undang atau yang disebut dengan Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Kamu pernah dengar nggak sih Piagam Jakarta itu? Piagam Jakarta adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang sering kita kumandangkan pada saat upacara bendera di sekolah. Nah, pada kesepakatan sidang tanggal 18 Agustus, maka hal-hal yang dirubah oleh PPKI, yang pertama, kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Nah, yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih nggak yang syariat Islam itu aja dipakai kan gitu? Mungkin muncul pertanyaan kayak gitu ya. Seperti yang kita ketahui, kalau menggunakan syariat Islam aja berarti itu akan menunjukkan kepada agama Islam aja. Sedangkan di Indonesia kita mengenal banyak agama, ya. Makanya biar ada PPKI membentuk atau merubah hal-hal itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 3, hal yang dirubah adalah perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden adalah orang Indonesia yang beragama Islam menjadi presiden orang yang Indonesia asli. Yang keempat, pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29
Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini anak-anak ada yang bertanya? Kalau kalian ada yang bertanya, silakan ditanya.